Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Hidayati SPD. Saya mengajar di SDN 3 Seruni Mumbul. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Hamzah Wadi tahun 2022. Izinkan saya memaparkan video PPL aksi keempat saya. Tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran ketiga kelas 6 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Yes. Bu guru absen dulu ya. Dia Alfiani, Muhammad Diaka Santana, Muhammad Hafiz, Nadia Ranayul, Nanda Irawan, Nindi Umatul Hasanah, Nurul Hikmah, Panji, Purnapa, Rahman, Randy Sunardi, Repan Dharmawansa, Trianti, Rina Apriani, Rizky Fadila, Sabda Rangga Wijaya, Sandika Aparel, Siti Maulia, Sofia Wulandari, Tuti Hidayati, Gunza, Alia Renata. Oke, berarti semuanya masuk ya. Untuk lebih barokahnya apa yang kita pelajari hari ini, Bu Guru minta tolong Napa silakan dipimpin temannya berdoa, Nak Bu. Yang khusus berdoa aja, Nak ya. Ayo Napa. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sudah? Siap? Indonesia tanah airku, Bandung adalah di sanalah aku berdiri dari bantu ibu. Indonesia telah satu bangsa dan tanah
jiwanya bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih anak. Apa tujuannya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Iya, itu rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu sebagai wujud cinta atau penghormatan kita terhadap tanah air kita. Dengan memiliki rasa nasionalisme, maka dengan sendirinya kita akan selalu berusaha melakukan hal-hal terbaik bagi bangsa kita. Nah, selanjutnya Bu Guru mau tanya tadi, ada yang masih ingat tentang macam-macam magnet? Ada yang masih ingat? Masih. Apa saja? Apa saja? Yang pertama apa? Magnet badak. Magnet batang, pintar. Apa lagi? Magnet Magnet apa lagi? Apa lagi? badak. Magnet ladang, apa lagi? Magnet keping, pintar. Apa lagi? Apa yang kelima? Magnet jarum. Yang terakhir? Magnet silinder. Magnet silinder, pintar. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang magnet kembali untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang magnet. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis dan sifat magnet dengan baik. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan contoh benda magnetis dan non-magnetis yang ada di kelas dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat menganalisis salah satu jenis teks formulir yaitu daftar riwayat hidup dengan baik. Yang terakhir, berdasarkan contoh pada PowerPoint, peserta didik mampu memperhatikan pengisian formulir daftar riwayat hidup dengan baik. Oke, kita explaining dulu ya. Tepuk semangat. Oke, Bu Guru ada explaining yang kedua, namanya tepuk tangan bernada. Sekarang perhatikan dulu. Jadi tepuk tangan bernada ini, tepukan kalian mengikuti gerakan tangan Bu Guru. Gerakan tangan Bu Guru ke atas, tepukannya semakin tinggi. Kalau sini agak rendah. Kalau ke bawah, tinggi. Pintar. Tepuk tangan bernada. Tepuk tangan bernada. Oke, berarti semuanya kumpul. Sekarang tepuk tangan yang ketiga ada namanya tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi, kira-kira masih banyak orang di pasar? Kurang sedikit. Makanya kalau Bu Guru bilang tepuk pagi, tepukannya satu kali. Kemudian yang kedua ada namanya tepuk siang. Kalau tepuk siang, karena sudah banyak orang di pasar, berarti kita tepuknya dua kali. Kalau malam, tidak ada, berarti diam. Diam tidak bertepuk. Paham? Tepuk pagi, siang, malam. Pagi. Oke. Malam. Berarti belum fokus. Perhatikan. Tepuk siang. Pagi, siang. Malam, pagi. Malam, pagi. Berarti tepuknya hanya satu kali. Kan malamnya tidak bertepuk, pagi belum bertepuk. Oke. Pagi, pagi. Siang.
Maksudnya magnet dan paku didekatkan, apa yang terjadi? Menempel. Baku menempel. Ya, benar sekali. Magnet akan menempel pada apa? Paku. Nah, selanjutnya tadi ini bentuk-bentuk magnet ada berapa? 6. Yang pertama, magnet pelada. Yang kedua, magnet bata. Yang ketiga, magnet tur. Yang keempat, magnet keping. Yang kelima, magnet jarum. Dan yang terakhir, magnet silinder. Pintar. Nah, perhatikan video ini baik-baik ya. Perhatikan. Jangan ada yang lain-lain, perhatikan.
magnet, ada yang tidak bisa ditarik magnet. Bu Guru bawa benda-bendanya hanya beberapa, ya. Nah, tapi sebelum Bu Guru membuktikan video itu benar atau tidak, kalian harus tahu dulu benda magnetis dan non magnetis itu apa sih? Nah, benda magnetis itu adalah benda yang kita dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda ini terbuat dari bahan logam seperti besi. Ingat itu ya, magnetis dapat ditarik magnet. Kalau non itu artinya tidak, berarti tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, biasanya benda ini terbuat dari bahan non logam seperti kayu, plastik maupun kain. Nah, kita buktikan dulu ya. Coba. Ini apa? Lidi. Magnet ini Bu Guru temukan dari TV Bu Guru yang rusak. Nah, lidi ini terbuat dari apa? Kayu. Lihat dia. Nempel apa tidak? Ya. Berarti benar video itu ya. Nah, selanjutnya. Ini apa? Stik es krim. Stik es krim dari apa? Kayu. Kayu. Ikan yuk. Bisa enggak? Enggak. Selanjutnya. Ada apa ya? Ini apa ini? Bisa enggak? Nempel. Lanjut. Ini apa ini? Jarum peniti. Jarum jahit, bukan jarum pentul. Betul enggak? Benar ya, berarti benar ya. Selanjutnya, ada apa ini? Batu. Betul enggak? Betul enggak? Lanjut. Ini apa? Karet. Betul enggak? Nempel. Tidak, karena ini Bu Guru ini tidak menempel. Kita lihat. Lanjut, ini ada apa? Peniti. Peniti atau kancing. Betul enggak? Terus ini terbuat dari apa tadi? Plastik. Betul enggak? Nah, sekarang lihat ini apa ini? Kancing. Coba lihat, kancingnya nempel enggak? Nempel enggak? Sekarang tadi ada kain ya. Kita lihat ini bajunya Bu Guru kain nih. Nempel enggak? Terus kali ini. Nah, karena ini dari besi. Jadi jelas ya, bahan yang terbuat dari besi dia bisa nempel. Videonya tadi betul, dia tidak hoax. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang lanjut. Berdasarkan sifat kemagnetan, benda dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya feromagnetik atau benda yang ditarik kuat, sangat kuat oleh magnet. Biasanya contohnya benda ini terbuat dari besi, baja, kobalt, dan nikel. Apa? Ada yang bertanya? Oh, bagaimana rupanya kobalt? Baik. Ini besi. Lanjut. Ini apa? Baja. Biasanya untuk buat rumah. Atap rumah itu sekarang kan udah keren, orang buat atap rumah pakai itu ya. Jangan ada pakai kayu. Sekarang lanjut. Ini kobalt, anakku. Ini Rian. Ini kobalt. Ya. Lanjut. Ini nikel. Sudah? Sudah? Nah, kita lanjut. Sudah dibaca belum anunya bahan ajar yang Bu Guru bagikan? Sudah? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada namanya paramagnetik. Adalah benda yang ditarik lemah, bisa tapi lemah oleh magnet. Ini contohnya ada yang pertama namanya aluminium, kemudian yang kedua tembaga, dan yang terakhir ada platina. Sudah? Sudah? Oke, kita lanjut sekarang. Yang ketiga ada namanya benda diamagnetik atau benda yang menolak magnet atau benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet.
Nah, ada bismut, plastik, kayu, karet, dan natrium klorida. Apa nak? Oke, natrium klorida. Nanti kamu lihat ya, ini natrium klorida. Ini contoh bismut. Ini rupanya bismut anakku. Tentunya plastik. Apa plastik itu hanya kresek saja dinamakan plastik? Ya, apa contohnya selain kresek ini? Kantong. Tadi yang guru tampilkan itu apa? Yang di sini ini apa? Contoh plastik. Ada apa tadi? Ada kan? Anjing. Apa lagi? Ada? Paku. Botol. Itu juga contoh plastik ya. Lanjut. Yang ketiga ada namanya kayu. Ini kayu. Ya. Ini apa? Karet. Nah, ini yang namanya natrium klorida. Jadi natrium klorida itu bahasa Latinnya dari garam. Garam yang ada di dapur itu namanya natrium klorida, bahasa Latinnya. Nah, apa sih manfaatnya bahasa Latin? Jadi kalau kamu mengatakan garam, saat kamu bahasa Latin itu bahasa IPA-nya. Kalau kamu mengatakan garam ketika kamu berkunjung ke negara luar, dia tidak tahu. Tapi kalau kamu mengatakan natrium klorida, pasti tahu bahasa Latin itu adalah bahasa pemersatu, bahasa kesepakatan antara negara di dunia. Ada lagi contohnya, Mangifera indica. Mangifera indica itu adalah bahasa Latin dari mangga. Kalau kamu bilang mangga di sini orang tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri tidak tahu. Tapi kalau kamu bilang Mangifera indica atau bahasa biologinya dari mangga, pasti orang tahu. Oh, Mangifera indica itu mangga. Yang lain lagi, Oryza sativa. Oryza sativa itu bahasa Latin dari beras. Nah, kalau perkumpulan nih orang-orang ilmuwan pasti dia bilang Oryza sativa. Berarti yang dimaksud itu adalah beras. Jadi mau orang Arab, orang Inggris, orang Portugis, orang Amerika, orang Indonesia pasti dia tahu kalau kamu bilang Oryza sativa. Oh, pasti beras. Tapi kalau kamu bilang beras, jelas mereka tidak tahu. Yang tahu hanya orang Indonesia. Udah paham? Oke, kita lanjut sekarang ke sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda tertentu yang ada dalam jangkauannya. Ya? Apa maksudnya dalam jangkauan? Apa maksudnya dalam jangkauan? Gini loh. Yuk perhatikan. Ini magnet ya. Ini magnet. Ini paku. Bisa ditarik ya. Tetapi kalau pakunya agak ke sini, dia tidak bisa ditarik. Ini maksudnya dalam jangkauan. Kalau dia agak dekat, bisa ditarik. Ini maksudnya dalam jangkauan. Paham? Paham. Oke. Lanjut yang kedua, magnet dapat menembus benda. Nah, waktu itu pernah kita praktekkan. Misalnya ini, kertas ini, coba lihat ya. Kertas ini, Bu Guru taruh paku di sini ya. Ini magnet. Nah, paku ini akan mengikuti gerakan magnet. Ini maksudnya dapat menembus benda. Ya. Kita lanjut. Magnet memiliki dua kutub. Ada namanya kutub utara, ada namanya kutub selatan. Jadi magnet yang sama, maksudnya kutub utara dan utara atau selatan dengan selatan, jika didekatkan dia akan tolak menolak. Tetapi yang tidak senama, selatan dengan utara, jika didekatkan dia akan tarik menarik. Selanjutnya, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Apa Rina? Apa itu medan magnet? Oke. Nah, medan magnet ini akan kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya. Tapi Bu Guru jelaskan sedikit saja. Medan magnet itu adalah sebuah medan yang dapat menggerakkan arus listrik. Nah, paham Rina? Selanjutnya, sifat kemagnetan dapat hilang apabila dibakar atau jatuh terus menerus. Nah, baiklah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut. Kalau gitu kita buat kelompok. Kelompok pertama ada Nadia, Alia, Ria, Rahman, Panji. Kelompok kedua ada Zara, Tuti, Hafiz,
mau lihat. Kelompok ketiga ada Nurul, Nanda, Dila, Farel. Kelompok keempat ada Repan, Biar, Nindi, Sofi. Dan kelompok 5 ada Nafa, Rina, Randy, dan Sabta. Oke, sekarang duduk bersama anggota kelompoknya. 1. Jangan dorong kamunya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jangan batasnya lah, bunyi saja. Lembar kedua. Nah, di lembar kedua perhatikan soal yang pertama. Jenis-jenis magnet yang kalian ketahui. Yang 6 tadi itu silahkan ditulis di sana. Paham? Paham. Lanjut. Soal yang kedua apa itu? Iya, sifat-sifat magnet silahkan kalian tulis. Yang tadi itu yang mau dijelaskan. Selanjutnya yang ketiga apa? Contoh benda magnetis dan non magnetis. Tadi mau menjelaskan. Kalau magnetis apa tadi? Magnetis apa? Dapat
Kalau ada yang belum jelas, tanyakan sama Bu Guru ya. Nah, apa ini? Ada yang belum jelas? Jangan lupa refleksi pembelajarannya itu diisi nak ya. Awas jangan terbalik ya. Perhatikan betul.
Coba dulu guru tes. Selamat pagi. Selamat pagi. Siang. Oke. Nah, lanjut dikerjakan. Bagaimana? Ada yang beda jawaban nomor 1? Tidak ada. Lanjut. Oke, lanjut.
pinggang, paku, peniti, engsel, pegangan pintu, jarum, dan tempat dan lain-lain. Oke, jarum penting mana? Oke, pintar. Bagaimana kelompok yang lain? Gimana? Ada yang beda? Ada. Ada yang beda. Tangan dulu untuk kelompok. Kelompok berapa kelompok? Kelompok satu, apa tangannya untuk kelompok? Kelompok satu? Apa cakapannya? Kelompok yang benar, pasti jawabannya benar. Oke, kelompok dua, apa cakapannya? Benar dan tepat. Oke, kelompok tiga apa? Oke, kelompok lima? Jawabannya benar dan sama-sama sesuai. Oke, tangan dulu. Silakan, lanjut. Kelompok berapa lanjut? Kelompok satu, maju. Halo guys. Kelasnya pembelajarannya nanti dibaca ya. Ayo, kami dari kelompok satu. Ayo. Sifat-sifat magnet yang saya ketahui dapat menarik benda, kutub senama tolak menolak, kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelas itu adalah benda magnetis, besi, penahan jendela, paku, ensel, pegangan pintu, gelas, dan lemari. Benda non-magnetis, dompet, tas, buku, bolpen, spidol, taplak meja, Ada yang bawa dompet ya? lemari, papan, tulis, dan lain-lain. Ada yang bawa dompet di kelasmu, di temanmu? Ada yang bawa dompet? Iya, Pan. Coba Rahman yang bawa. Halo, lanjut. Sudah? Sudah? Gimana tanggapannya untuk kelompok dua? Kelompok dua, apa tanggapannya terhadap kelompok satu? Jawabannya benar dan tepat. Oke, kelompok tiga? Keempat? Jawabannya sudah semua. Benar semua. Kelompok lima? Jawabannya benar dan sama sesuai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Kelompok satu. Sekarang kelompok dua maju. Ayo, jangan lompat-lompat, jangan maju. Ah, kami dari kelompok dua, bilang. Yang lain ya. Nanti dari kelompok dua. Yuk. Jenis-jenis magnet yang saya ketahui: magnet bata, magnet bulu, magnet badam, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet keping. Sifat-sifat magnet yang saya ketahui: dapat menarik benda, dapat menembus benda, memiliki dua kutub, kutub senama tolak menolak, dan kutub tidak senama tarik menarik. Sifat magnet bisa hilang jika terusan dibakar atau jatuh. Benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelas adalah magnet gagang pintu, engsel, penyangga, jendela, paku. Non-magnetis, lemari, papan, meja, bangku, kursi plastik, dan buku. Ada yang beda jawabannya? Apa? Oke, kalau gitu berarti nanti kelompok lima yang maju lanjut ya, soalnya dia beda katanya jawabannya. Bagaimana tanggapannya terhadap kelompok dua? Kelompok yang presentasi jawabannya benar. Oke. Oke, kelompok empat. Jawabannya benar dan sangat sesuai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Sekarang kelompok lima maju. Kasih tahu guru bedanya di mana nanti ya. Kami
dari kelompok 5. Nama anggota Nafa, Rina, Sabta, Reni, dan Dia. Jenis-jenis magnet yang saya ketahui. Pertama, magnet batang, magnet ladan, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet keping. Jenis-jenis magnet. Sifat-sifat magnet yang saya ketahui. Sifat magnet bisa hilang jika terus-terusan dibakar atau jatuh. Dapat menembus benda, memiliki 2 kutub, dan kutub senama akan tolak-menolak, dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah benda magnetis, jarum, galon, pintu, peniti, paku, dan lain-lain. Benda non-magnetis itu papan, lemari, jendela, meja, dan bangku. Di mana bedanya? Di mana? Foto. Oh iya, bedanya di foto dan tidak ada yang menyebut foto ya. Tepuk tangan dulu untuk ilmunya. Tanggapannya dulu, tanggapannya. Oke, Jawabannya benar semua. oke. Jawabannya semua. Jawabannya benar semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kami dari kelompok 3. Nama anggota Lima, Rizky Fadila, Nanda Irawan, Sadika Faril. Jenis magnet yang saya ketahui. Magnet batang, magnet ladang, magnet keping, magnet jarum, magnet dan magnet silinder. Sifat-sifat magnet yang saya ketahui. Dapat menarik benda, dapat memutus benda, memiliki 2 kutub, untuk semua tak sesuai menarik, untuk semua yang Untuk senama. Lanjut. akan hilang jika dibakar dan listrik terjatuh. Contoh magnetis dan non-magnetis dalam kelasku adalah paku, peniti, jarum, sendok, dan lain-lain. Kain, lidi, meja, bangku, dan lain-lain. Oke. Bagaimana tanggapannya kelompok 1? Kelompok yang beserta jawabannya benar. Kelompok 2? Jawabannya benar dan tepat. Oke, kelompok 4? Jawabannya Oke, kelompok 5? jawabannya benar dan sama sesuai. Tangan untuk kelompok 3. Oke. Nah, sebelumnya tadi kan sudah diperhatikan baiklah, tadi jawaban nomor 1, jawaban nomor 2 sudah tepat semua. Sekarang jawaban nomor 3, benda non-magnetis itu apa saja anakku? Macam-macam di sini ya, ada tas, ada apa lagi? Meja, dan sebagainya. Kemudian benda magnetis, ada apa benda magnetis? Ada apa saja? Paku, apa lagi? Peniti, gagang pintu, gagang jendela, kuncian jendela. Itu termasuk bahan, pokoknya bahan logam dia termasuk benda magnet. Non logam berarti non magnet. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Guru punya hadiah untuk kelompok yang percaya dirinya paling bagus. Kemudian apa ya lagi ya? Kompak. Kira-kira kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke. Sekarang Bu Guru ingin masing-masing kelompok membacakan refleksi pembelajaran ini. Kelompok 1 bacakan yang besar. Terus jadi daftar web hidup tidak usah ditaruh mentang-mentang di LKP, dia ada daftar web hidup ditaruh. Jangan ya, karena daftar web hidup dipelajari nanti setelah keluar main. Ya, lanjut kelompok 2. Apa yang sudah kita pelajari hari ini?
dua hal apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Saya senang belajar dengan magnet dan referensi. Oke, kelompok 4. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita mempelajari sifat magnetis serta dapat Oke, lanjut kelompok 5. apa yang sudah kita pelajari hari ini? Banyak sekali yang kita pelajari hari ini, di antaranya benda magnetis dan non-magnetis, macam-macam magnet, sifatnya juga. Hal menarik apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Kami sangat gembira, kami harap ibu guru lebih sering lagi menggunakan PowerPoint. Oke. Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Kalau gitu kita simpulkan bersama-sama ya. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar Macam-macam magnet. Terus apa lagi? sifatnya serta benda Sifatnya serta benda magnetis dan non magnetis yang ada di garis. Oke, selanjutnya apa lagi kita pelajari hari ini? Nah, apa saja macam-macam magnet yang kalian ketahui? Ada tata, terus udah, lanjut. Apa tadi lagi udah? Nah, sekarang tadi sudah macam-macam magnet. Sekarang sifat-sifatnya apa saja tadi? Dapat menarik benda. Oke, yang kedua. Dapat menembus benda. Yang ketiga. Memiliki dua kutub. Terus kutub senaman tolak menolak. Kemudian kutub tak senaman tarik menarik. Selanjutnya memiliki medan magnet, dan yang terakhir paham. Kemagnetan akan hilang jika dia terjatuh atau terbang. Selanjutnya, apa itu benda magnetis dan non magnetis? Ayo, benda magnetis apa tadi? Benda magnetis apa saja tadi? Apa maksudnya benda magnetis? Oh iya, benda magnetis dapat ditarik oleh magnet. Kalau non magnetis, benda yang tidak bisa ditarik magnet. Kemudian contoh benda magnetis di kelas apa? Benda magnetis yang ada di kelas yang pertama ada paku. Lanjut, jarum. Terus ada pintu. Lanjutnya ini loh juga ya, jangan dilupakan. Tutup jendela juga termasuk benda magnet. Kemudian kalau benda non magnetis apa? Sepatu. Apa lagi? Apa lagi? Baju. Apa lagi? Kaos kaki. Di balai kita saja banyak ya. Kemudian apa lagi? Meja, papan tulis, langkah meja. Apa lagi? Lemari. Pintar itu contoh benda non magnet. Kemudian berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibagi menjadi berapa tadi? 3. Yang pertama feromagnetik, yang kedua paramagnetik, yang ketiga. Oke, saya rasa semua sudah paham. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, Bu Guru ingin melatih fokusnya kalian. Tempo siang, tempo pagi, tempo malam. Kalau anak tidak tahu fokus nih. Nah, Bu Guru punya soal evaluasi. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri untuk melatih apa? Pemahaman kalian terhadap materi.
Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan sama Bu Guru. Jangan tanyakan kepada teman-temannya. Jangan bisik-bisik tetangga. Paham? Oke, silahkan dikerjakan dengan baik. Wih, dia itu enggak. Bukunya ditutup, Rina. Nah. Perhatikan baik-baik gambarnya, jangan terkecoh nanti. Ingat, perhatikan gambar, terus lihat perintahnya. Nah, lihat soal nomor 1 sama nomor 4 sama gambarnya, tetapi permintaannya yang berbeda. Perhatikan ya, oh, ada jawabannya sama nomor 4. Tulis nomor 4 sama dengan nomor 1. Beda ya perintahnya ya. Waktunya masih banyak anakku, dibaca baik-baik ya. Kalau yang sudah jadi boleh dibaca ulang lagi. Karena kalau nanti ada jawaban yang keliru.
Ada jawabannya nanti di situ. Udah jadi nomor 1? Nomor 1 udah jadi semua? Yang lain pelan-pelan dulu, jangan pakai jok. Jadi kipas angin ini dibuat oleh sebuah perusahaan. Perusahaan ini dia membutuhkan karyawan untuk membantunya menjual dagangannya. Untuk menjadi seorang karyawan kita harus melamar pekerjaan. Nah, salah satu syarat melamar pekerjaan dengan membuat daftar riwayat hidup. Nah, nanti daftar riwayat hidup itu kita akan pelajari setelah keluar masuk.
Assalamualaikum.